Selamat pagi anak-anak kami. Apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum kita memulai materi hari ini, mari kita mengawali dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali kami belajar karena kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Anak-anak kami, hari ini kita akan belajar. Pak Yusuf akan mengulang kembali materi yang pernah kita pelajari. Kenapa? Karena kalian baru mendapatkan atau baru menerima buku dari sekolah. Kita akan kembali buka bersama-sama. Yang ada buku cetak, silakan buka halaman 8 sampai halaman yang ke-12. Bapak akan ulas sedikit, yaitu mengenai perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Nah, anak-anak, kemarin kita belajar bahwa dalam perkembangan kita sebagai manusia ada dua hal yang harus kita tahu, bahwa yaitu yang pertama, kita berkembang secara jasmani atau maupun secara roh maupun secara jiwani, atau perkembangan secara fisik atau perkembangan non fisik. Di mana perkembangan secara fisik kita bisa melihat di mana tubuh kita semakin tinggi dan berat badan kita pun semakin berat. Kemudian ketika kita semakin bertumbuh, kita dapat membimbing, menuntun, bahkan menggendong anak yang lebih kecil dari kita. Dari situ kita bisa tahu bahwa kita mengalami pertumbuhan secara fisik. Kenapa? Karena badan kita semakin besar. Kemudian sementara perkembangan secara non fisik atau secara jiwani adalah yaitu perkembangan secara karakter kita, perkembangan talenta kita, kepintaran kita, atau akal budi kita, atau istilahnya perkembangan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Oke, lanjut ya. Kemudian di dalam pertumbuhan dan perkembangan pasti ada proses, ya, ada proses, yaitu proses peningkatan semua potensi manusia, baik fisik maupun psikis atau jiwa. Pertumbuhan dan perkembangan meliputi keseluruhan bagian fisik manusia, tetapi juga kemampuan non fisik. Nah, itu yang tadi, kemampuan non fisik itu seperti bakat, kecerdasan, keterampilan dan perasaan, dan kemampuan budi lainnya. Oke, kemudian pertumbuhan dan perkembangan terjadi karena makanan, minuman, olahraga, dan latihan fisik. Tentu makanan yang sehat, minuman yang sehat, dan olahraga yang rutin. Nah, makanan yang sehat, minuman yang sehat akan membuat pertumbuhan kita dan perkembangan kita menjadi lebih optimal, lebih maksimal. Dan ketika kita makan makanan yang sehat, minuman yang sehat, rajin olahraga, maka kita pun akan mendapatkan tubuh yang sehat. Kemudian di samping itu, perkembangan terjadi juga melalui pengalaman, pembelajaran, dan pelatihan, dan usaha lainnya. Ya, seperti kalian bisa sekolah, ya. Pengalaman kalian atau kepintaran kalian bisa dapat dari pendidikan, ya. Kemudian apalagi, yaitu selain makanan dan minuman, manusia juga atau kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan, yaitu bisa melalui pendampingan dan bantuan orang-orang di sekitar kita, misalnya yaitu orang tua, guru, dan masyarakat. Ya, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan orang tua misalnya. Kalau tidak ada orang tua, siapa yang mengurus kita?
Siapa yang menyekolahkan kita? Pasti orang tua kita. Oleh sebab itu, Allah menciptakan manusia bukan sebagai makhluk individu, tetapi sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan sesama kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan orang tua. Oke, kemarin kita telah membahas mengenai dalam Alkitab tentang perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang talenta. Talenta kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa talenta itu sama dengan potensi atau kemampuan yang ada di dalam diri kita. Dari firman Tuhan ini kita telah belajar bagaimana sebuah cerita seorang tua memiliki hamba ada 3 orang. Nah, yang pertama, Tuhan percayakan talenta sebanyak 5 talenta, dan yang kedua dikasih 2, dan yang satunya dikasih 1 talenta. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Yang 5 talenta mengembangkan talentanya. Demikian pula dengan yang 2 talenta, dia juga mengembangkan talentanya. Tetapi yang 1 talenta, dia tidak mengembangkan talentanya, malah justru dia menyembunyikan talenta itu dari tuannya. Nah, apa yang terjadi? Yang 5 talenta dan yang 2 talenta, mereka disambut oleh tuan mereka. Sementara yang 1 talenta, dia dihukum oleh tuannya. Kenapa? Karena dia hatinya jahat, dia memiliki pikiran yang jahat, dan dia malas, dia tidak mau mengembangkan talentanya. Nah, ingat, setiap kita diciptakan Tuhan memiliki potensi, memiliki kemampuan. Di dalam diri kamu masing-masing ada potensi yang Tuhan taruh. Ya, apa potensi yang Tuhan taruh hari ini dalam hatimu? Misalnya kamu bisa menggambar, ya, misalnya kamu bisa menyanyi, atau misalnya kamu rajin dalam mata pelajaran. Nah, kamu harus kembangkan itu mulai dari sekarang, ya, kamu harus kembangkan itu. Apa yang menjadi cita-citamu, kamu harus kerjakan dari sekarang. Kalau kamu tidak akan kerjakan, itu tidak akan kamu capai. Ya, itu tidak akan kamu capai. Dan kemudian kita juga bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena setiap potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita, kita bertanggung jawab untuk mengembangkan itu. Tentu dalam mengembangkan itu, kita harus meminta Tuhan memberikan kita kekuatan. Kemudian kemarin kita juga belajar, yaitu bahwa talenta yang sudah kita kembangkan akan berguna untuk siapa? Yaitu untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kita bisa membahagiakan orang tua dan membahagiakan keluarga dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Oke, nah anak-anak sekalian, untuk materi hari ini silakan nanti kamu buka dari halaman 8 sampai halaman 12. Ya, terima kasih. Dan setelah nonton video ini, kamu mengerjakan tugas. Ya, kamu mengerjakan tugas yang akan Bapak kasih. Terima kasih untuk penjelasan materi yang singkat hari ini. Kiranya kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar bersama-sama hari ini. Biar Tuhan menolong kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan berikan kami hati yang mau mengerjakan, yang rajin mengerjakan setiap apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat-Mu. Amin. Anakku, terima kasih. Sampai ketemu di hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.